Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Kali ini kita bakal membahas film yang berkaitan dengan sejarah Cina, di mana seperti yang kita tahu, Republik Rakyat Tiongkok saat ini masih dikuasai oleh Partai Komunis Tiongkok atau PKT. Tapi tahukah Anda, sebelum Partai Komunis berkuasa di Cina, ada sebuah partai yang bernama Kuomintang dengan paham demokratis sempat menguasai dataran Cina, di mana partai yang dibentuk oleh seorang dokter yang bernama Sun Yat-sen ini merupakan partai yang merubah sistem pemerintahan di negara Cina yang awalnya kekaisaran berubah menjadi republik lewat revolusi Xinglai, tepatnya kurun waktu 1895 sampai 1911. Nah, film yang akan kita bahas kali ini menceritakan salah satu perjuangan Sun Yat-sen dalam memberontak kekaisaran bangsa Manchu yang tepatnya terjadi di wilayah Hong Kong, di mana pada saat itu Sun Yat-sen yang masih berada di Jepang bermaksud ingin mengadakan pertemuan dengan anggota Tong Menghui untuk membahas rencana menggulingkan kekaisaran lewat sebuah revolusi besar-besaran nantinya. Oh iya, Tong Menghui ini sendiri terdiri dari beberapa orang yang semuanya memiliki koneksi serta potensi besar terhadap masyarakat di belahan wilayah Cina, sehingga pertemuan nanti sangat berpotensi mengancam pemerintahan kekaisaran. Karena dengan adanya pertemuan tersebut, maka semua aliansi revolusi akan bersatu untuk menggulingkan pemerintah. Maka dari itu, kekaisaran akan melakukan pergerakan untuk menghentikan datangnya Sun Yat-sen ke wilayah Hong Kong. Dan dengan cara apa kekaisaran melakukan itu? Penasaran? Tanpa banyak berlama-lama lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Kisah dimulai dengan memperlihatkan kota terlarang, tempat kekaisaran dinasti Qing atau dinasti Manchu bernaung, di mana pada saat itu kabar akan datangnya Sun Yat-sen ke Hong Kong sudah sampai ke telinga mereka, dan penguasa yang kala itu dipegang oleh ratu memerintahkan satu jenderalnya yang bernama Jenderal Yan untuk segera berangkat ke sana dengan tidak melibatkan banyaknya pasukan yang dibawa, karena faktanya Hong Kong pada masa itu merupakan wilayah yang dikendalikan Inggris, sehingga pemerintahan Cina tidak bisa semena-mena masuk ke wilayah Hong Kong, apalagi mengirim pasukan dalam jumlah banyak. Setelah berhasil melewati izin masuk perbatasan, salah satu anak buah Jenderal Yan menghampiri salah seorang polisi yang bernama Donnie dan meminta bantuan kepadanya untuk mengikuti seorang anggota revolusi yang baru tiba di Hong Kong, karena ternyata anggota revolusi yang bernama Chen tersebut adalah orang yang akan menjemput Sun Yat-sen nanti dan mengantarnya sampai ke pertemuan dengan anggota Tong Menghui. Satu hal yang menarik, Donnie ini memang terbiasa menerima pekerjaan sampingan dengan bentuk apapun pekerjaannya itu. Ya, walaupun agak terkesan ngawur dengan statusnya yang seorang polisi, tapi Donnie melakukan hal itu murni karena butuh uangnya saja. Dan yang terpenting, ia tidak pernah ikut andil dalam masalah para kliennya tersebut. Ini adalah Yu Tang. Beliau adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak istri dan cukup terpandang di lingkungannya, di mana beliau juga orang yang mendanai banyaknya gerakan revolusi, dan atas dasar itulah Tuan Chen datang kemari untuk meminta bantuan kepadanya supaya misi Sun Yat-sen nanti bisa berjalan mulus dan diharapkan bisa menggulingkan kekaisaran. Pada adegan ini, Yu Tang tengah merayakan keberhasilan anaknya yang sudah menjadi seorang sarjana, dan anaknya bernama Chung Wong tersebut nampaknya biasa-biasa saja dengan acara yang padahal digelar untuknya. Sun Wen 要来了。你又要多少钱？3000港元。
Setelah itu, Chen pun pergi ke sebuah tempat teater dan bertemu dengan salah seorang anggota revolusi lain di sana, di mana pria pemilik teater yang diketahui bernama Seng ini rupanya sudah mengetahui pergerakan yang dilakukan kekaisaran, dan karena memiliki visi misi yang sama dengan Tuan Chen, Tuan Seng pun bersedia membantu dalam mengupayakan keamanan akan datangnya Sun Yat-sen nanti. 方將軍，拜託你啦。各位兄弟，我哋機會嚟啦，對馬明。對。 Sementara itu, terlihat Jenderal yang sudah lebih cepat dalam menyiapkan pasukannya, di mana ia memutuskan menyewa sekelompok pembunuh bayaran dan siap melakukan penyerangan awal melalui informasi yang sudah didapatkan dari Donnie. 佢去咗李玉堂屋企，然後去咗高升戲院。多謝。 Keesokan harinya, Yutang dan supirnya pergi sejenak keluar rumah untuk menuju ke sebuah tempat di mana saat dalam perjalanan kita akan diperlihatkan kedermawanan seorang Yutang tatkala ia memberikan uang kepada seorang pengemis yang faktanya itu kerap ia lakukan setiap hari ketika melewati jalan ini. Lalu setelah itu, berjalan beberapa meter dari tempat pengemis tadi, mereka tiba-tiba terhadang dengan banyaknya kerumunan massa yang ternyata itu dilakukan oleh Chung Tao, di mana Chung Wong rupanya sedang mendemonstrasikan dukungannya untuk Dr. San kepada para masyarakat. Yang jelas, Yutang yang melihatnya langsung berusaha menghentikan aksinya tersebut, karena meskipun Yutang tergolong bagian dari donatur revolusi, ia tak ingin melihat keluarganya ikut terlibat, karena sudah pasti nyawa mereka akan menjadi taruhannya. 你也要造反呐？上御史大人呢？ 躲开！ Kembali ke Tuan Chen, saat sedang memikirkan kedatangan Dr. San, ia tiba-tiba mendapat surat ancaman dari Jenderal Yan yang membuatnya bergegas meminta perlindungan kepada Tuan Seng, di mana ternyata itu hanyalah surat pancingan agar Tuan Chen datang kemari, karena di saat ini semua pasukan pembunuh bayaran sudah mengepung gedung teater ini, dan alhasil pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Melihat kondisi tempat tinggalnya hancur dan mengetahui ayahnya mati dengan mengenaskan, putri sematawayang Tuan Seng yang kita panggil saja Adele ini bersumpah akan membalaskan dendam, dan ia sudah mendapatkan petunjuk dari terpotongnya jari salah satu pembunuh bayaran yang digenggam tangan ayahnya. Keesokan harinya, kediaman Yutang didatangi kepolisian yang dikomandani oleh temannya sendiri, di mana komandan yang kita sebut saja Pak Kumis ini memperingatkan Yutang agar jangan ikut campur urusan Dr. San jika tak ingin mendapatkan masalah dari kolonial Inggris. Akan tetapi, atas kejadian yang menimpa Chen dan orang-orang semalam, Yutang justru berubah 100% dan ia memutuskan siap mendukung penuh kedatangan Dr. San meskipun harus mendapatkan penentangan dari temannya sendiri dan juga kolonial Inggris nantinya. 这个老头是谁啊？我爹，现在是非常时期，孙先生这次来就是把全国几十股分散的力量拨动回地动山摇，一个崭新的世界就要到了，一定会领着你们保护好孙先生。
Dari situ, Yutang pun bergerak cepat dengan mendatangi orang-orang yang memiliki ketangguhan dalam bertarung untuk kemudian ia ajak bergabung dalam misi ini, di mana karena kedermawanan seorang Yutang, semua orang yang dimintai tolong padanya langsung bersedia membantu, termasuk juga si Adele yang siap menumpahkan darahnya demi merdekanya bangsa ini. 老爷，父亲。人呢？ 吃饭，吃饭。 Skenario pun mulai dirancang oleh Yutang. Masing-masing dari mereka diberi arahan untuk siap siaga karena setiap sudut dermaga pasti sudah terdapat anak buah Jenderal Yen beserta persenjataannya yang pasti sangat berbahaya, dan untuk mengantisipasi adanya dampak yang menimpa keluarganya, seluruh istri Yutang akan disinggahkan ke tempat yang lebih aman sampai misi ini bisa terselesaikan dengan tuntas. Lalu di saat yang bersamaan tersebut, Tuan Chen yang masih disekap oleh mereka berhasil mengelabui salah satu penjaga lalu kabur, dan dengan ini semua pasukan pengawal kedatangan Sun Yat-sen pun siap untuk mengawal dan berjuang sampai titik darah penghabisan. 你和尚啊？ Sebelum tiba waktunya berperang, ada satu fakta menarik dari sosok istri Yutang. Ternyata istri Yutang yang diperankan Fan Bingbing ini rupanya adalah mantan pacar Doni, dan anak wanita yang sering bersamanya itu juga adalah anak si Doni, di mana terlihat ia mendatangi kediaman Doni untuk memintanya agar membantu kaum revolusi yang dikomandoi suaminya demi buah hatinya bisa hidup nyaman dan pastinya bisa membanggakan sosok ayahnya yang pastinya akan menjadi seorang pahlawan. Awalnya si Doni enggan menuruti perintah mantan pacarnya tersebut karena seperti yang kita tahu, Doni masih terikat kontrak dengan kekaisaran, tetapi demi sebuah hati semata wayangnya tersebut, Doni pun akhirnya bersedia membantu dan ia akan melakukannya dengan caranya sendiri. 你個女就喺下邊。如果你聽日肯去，我會話俾佢聽，佢爸爸叫做沈重陽。 陈社长， Setibanya Tuan Chen kembali di kediaman Yutang, ia memutuskan untuk merubah skenario yang akan dijalankan karena menurutnya skenario seperti itu berpotensi membahayakan nyawa Sun Yat-sen, di mana Tuan Chen akhirnya membuat skenario baru dengan meminta seorang pengganti untuk mengalihkan kejaran para musuh, sehingga nantinya saat Sun Yat-sen sudah berhasil menemui kelompok Tong Menghui, ia bisa pulang dengan selamat tanpa adanya gangguan dari pasukan Jenderal Yen. Sebenarnya Yutang tak setuju akan hal itu, tetapi mau tidak mau ia tak bisa menolak permintaan Tuan Chen, dan Yutang memasrahkan misi ini kepada Tuan Chen dengan memberinya sebuah senjata sebagai pertahanan untuk bisa melawan kekaisaran. Setelah itu, diadakanlah sebuah undian yang akan ditunjuk sebagai pengganti posisi Sun Yat-sen nanti, di mana mengejutkannya, ternyata yang terpilih adalah Chung Wong, dan hal itu jelas membuat Tuan Chen bimbang untuk kemudian berniat mengundi ulang. Namun Chung Wong, yang memiliki jiwa nasionalis tinggi, memilih untuk tetap maju walau harus mati, asalkan negaranya bisa lebih baik lagi di masa depan yang akan datang nanti. 春华，我 Singkat cerita, esok pun tiba. Kapal feri yang membawa Sun Yat-sen sudah tiba di dermaga, di mana terlihat para pasukan pengawal juga sudah siap siaga hingga ketika Sun Yat-sen akan dibawa ke pertemuan. Disitulah pertikaian muncul, dan dengan ini aksi bodyguard versus assassin pun dimulai.
terjadi pertarungan antara Adele dan si pembunuh ayahnya, di mana bersama dengan itu, biksu besar yang sudah tertusuk-tusuk tadi rupanya masih hidup dan langsung bertarung kembali, yang mana kali ini ia mampu mengalahkan banyaknya assassin meskipun pada akhirnya harus tewas juga karena dihantam banyaknya sekali senjata. Sesampainya di lokasi pertemuan, Sun Yat-sen diantar menemui kelompok Tong Menghui dan sudah terlihat pula Chong Wong yang bersiap untuk bertukar peran, di mana pada tahap ini supir ayahnya sebenarnya tidak ikhlas akan tindakan tuan mudanya tersebut, tapi karena ini sudah menjadi bagian dari keputusannya, supirnya pun hanya bisa menangis untuk kemudian mengerahkan kemampuan terakhirnya agar bisa melindungi tuan mudanya. Ledakan besar tersebut memancing kedatangan Pak Kumis dan anak buahnya, namun mengejutkannya, Pak Kumis datang bukan untuk menangkapnya, melainkan membantunya mengantar sampai ke perbatasan wilayah, di mana saat sudah berada di perbatasan, lagi-lagi mereka harus berjuang mati-matian karena pasukan assassin sudah siap kembali mengepung mereka. Dan bersamaan dengan itu, Doni yang kedoknya sudah diketahui pun harus melewati rintangan tatkala ia dihadapkan dengan satu assassin yang lumayan kuat. Dan di kondisi yang sudah terkepung tersebut, mereka lagi-lagi bisa bernafas lega sementara karena di situ muncul sosok pengemis yang sering ditolong Yutang, dan pengemis yang rupanya menguasai bela diri tersebut bersedia menghalau pasukan assassin demi menyelamatkan mereka semua. Meskipun menguasai ilmu bela diri yang cukup tinggi, pengemis masih kalah dari persenjataan mereka, dan meski berhasil membunuh semua assassin, pengemis tetap tewas di tangan Jenderal Yen akibat mengalami luka yang cukup parah. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali untuk mengulur waktu sampai Sun Yat-sen selesai, di mana pada momen inilah, Yutang baru menyadari bahwa orang yang menyamar adalah anaknya sendiri, dan ketika ia berusaha menghentikannya, ia justru tersandung yang membuatnya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dengan kondisi yang sudah terluka parah, Donnie Yen menghampiri Yutang dan menitipkan salam untuk putrinya, di mana ia yang melihat Jenderal Yen datang dengan menggunakan kuda, langsung meminta Yutang pergi, sementara dirinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghalau laju yang dilakukan Jenderal Yen.
Meskipun sudah tertinggal cukup jauh, Jenderal Yan mampu mengejar kembali rombongan dan kali ini tak segan-segan membantai semuanya, di mana si sopir akhirnya memutuskan untuk menghalau dan sudah pasti ia tewas saat itu juga. Selesai dengan pertemuan, Dr. Sun Yat-sen bergegas kembali menuju dermaga dan Jenderal Yan yang kembali berhasil mengejar Tuan Chen langsung membunuh Chung Wong meski pada akhirnya ia juga mati karena ditembak Tuan Chen. 完了，宣文走了，报效朝廷，诛杀孙贼。红光，快跑！他不是宣文。 啊！不要！啊！不要！ Di scene akhir, Sun Yat-sen berhasil meninggalkan Hong Kong dan setelah itu film pun tamat. Oke, sebenarnya film ini nggak sesimpel itu sih. Banyak adegan drama yang tidak saya tampilkan karena ya saya hanya berfokus pada penyelamatannya saja agar tidak terlalu memperlebar durasi. Jadi bagi kalian yang ingin melihat sisi dramanya, dipersilakan untuk menonton filmnya secara full. Oke, ada satu yang bisa dipetik dari film ini. Rasanya di era seperti sekarang ini, kita amat sangat membutuhkan sosok Sun Yat-sen untuk mengembalikan kesenjangan negara. Oke bos, sekian dulu untuk pembahasan videonya kali ini. Thanks for watching. See you the next video. Peace always and see you again man.